Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi ashabihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratan muhtaramin para alim, para kiai sedaya sesepuh sepuh ingkang sedaya bekten takmir musala ingkang kula hormati, bapak-bapak, ibu, para sedaya jamaah musala An-Nur ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ingkang kula hormati. Syukur alhamdulillah malam ini kita masih diberi oleh Allah kesehatan, keselamatan, kesempatan, dan kita bisa mengambil kesempatan ini untuk bisa beramal solih bersama-sama dalam rangka upaya usaha untuk meraih husnul khotimah. Semoga kita dimudahkan oleh Allah SWT dalam beramal solih, berbuat kebaikan untuk meraih husnul khotimah. Bagaimana kita bercita-cita untuk meraih husnul khotimah, tapi kalau kita nggak berupaya untuk selalu beramal baik, berbuat baik. Dan bagaimana kita bisa meningkat kualitas ibadahnya kalau kita tidak merasa bahwa hidup ini, hari ini adalah hari yang terakhir bagi kita. Salat ini adalah salat yang terakhir bagi kita. Belum tentu besok pagi aku bisa bangun. Belum tentu besok pagi aku salat lagi. Ini yang terakhir bagiku. Aku harus berusaha sebaik mungkin melakukan ibadah di hari ini, sebaik mungkin dalam salat pada hari ini. Kalau kita dalam benak ada rasa jangan-jangan ini hari yang terakhir bagi saya, jangan-jangan salat yang terakhir bagi saya, maka akan berusaha sebaik mungkin dalam melakukannya. Dan kita kalau ingin meraih husnul khotimah, kita berusaha selalu untuk mengambil kesempatan-kesempatan berbuat baik. Salawat salam tidak lupa kita aturkan pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita kenal Islam, karena beliaulah kita mengenal Al-Quran dan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi Muhammad SAW dan dicintai oleh Nabi SAW, serta akan dapat syafaatul udzma di hari kiamat nanti. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan malam hari ini kita belajar kembali dari Bidayatul Hidayah, namun yang hampir sama dengan kitab Sulam Taufik, kitab Safinah, yaitu Adabut Tayamum. Di sini dijudulkan Adabut Tayamum. Judul Adabut Tayamum. Jadi tayamum adabnya gimana toh, syarat-syaratnya tuh gimana toh. Bismillahirrahmanirrahim. At-tayamumu wa huwa rukhsah itu mutlakon sawaun kanal faqad hisian au syar'iyyan. Apa ini? Tayamum ini merupakan rukhsah, keringanan bagi kita untuk dilakukan sebagai tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berhadas besar, kemarin bab mandi kita sudah pelajari. Kalau kita berhadas kecil, kemarin bab wudu sudah pernah kita pelajari. Nah sekarang kalau kita tidak ada air, maka keringanannya adalah tayamum ini. Merupakan keringanan rukhsah bagi kita yang sulit mendapatkan air. Jadi tayamum itu dilakukan dengan sebab, kurang lebih 6 sebab ini. Tapi yang utama adalah sebab tidak ada air. Yang utama adalah sebab sakit. Sebab sakit. Jadi sebab yang utama itu. Jadi ada beberapa sebab dibolehkannya tayamum.
Fa'in ajasta anisti'malil ma'i li ahadisitatun asbabin fayahilu laka tayamum. Maka ketika Anda tidak dapat menggunakan air, fa'in ajasta anisti'malil ma' li ahadisitatun asbabin, mendapatkan salah satu dari 6 sebab dibolehkannya udurnya. Fayahillut laka tayamum, maka dibolehkan tayamum karena satu, li fakdihi ayul ma'i, tidak adanya air setelah ba'dat tulab, setelah dicarinya, lil ma'i fi waktu sholat, setelah kita mencari air di waktu masuk waktu sholat, kita mencari nggak menemukan air, maka kita boleh tayamum. Jadi mencarinya itu bukan sebelum masuk waktu sholat. Mencari airnya begitu masuk waktu sholat kok tidak menjumpai air, tapi sudah dicari dulu kira-kira kalau tidak adanya air itu dengan beberapa dugaan. Satu dugaan yang tertinggi yaitu kita yakin betul nggak ada air, udah yakin betul. Yang kedua dugaan di bawahnya yakin, kita menduga bahwa ini hanya zon saja, prasangka saja. Yang di bawahnya lagi praduga kita adalah syak, ragu-ragu, ada air nggak ya? Di sini ada air nggak ya? Untuk wudhu ada air nggak ya? Masih ragu-ragu. Dugaan yang keempat adalah wahmun. Wahmun itu dugaan yang paling rendah, tidak ada air. Kalau kita menduga bahwa di sini yakin betul-betul nggak ada air, kalau yakin maka nggak perlu mencari-cari lagi. Udah yakin nggak ada air, udah yakin betul itu, udah yakin. Kira-kira tak cari jalan jarak 3 kilo kan ketemu, yakin, ya udah langsung tayamum. Tapi kalau dugaannya itu masih tingkat wahmun, syakun, ya harus mencari dulu jarak antara 300 meter radius sampai 3 km jaraknya, harus mencari. Kalau sudah diyakini 300 meter, radius 300 meter dicari nggak ketemu air, kemudian kita mencari sampai jarak 3 km. Kalau dalam keyakinan masih syak, masih ragu-ragu, atau masih dalam wahmun, praduga yang paling rendah. Tapi kalau yakin setelah 300 meter mencari nggak ketemu, terus juga keyakinan aku meskipun nyari saya 3 kilo nggak akan ketemu di sini air, dia yakin begitu, ya sudah nggak usah nyari, sudah dibolehkan tayamum. Jadi tidak gampang langsung tayamum nggak ada air, tayamum enggak, harus mencari dulu. Mencari pun dengan dugaan-dugaan setingkat tadi. Dugaan yang paling tinggi adalah yakin betul-betul nggak ada air, kemudian dhannun, prasangka kita nggak ada air, ya prasangka kita itu kira-kira 75% lah keyakinannya sudah turun. Atau syakun, ragu-ragu 50%, ya mamang lah ragu-ragu, ada air nggak bisa, nggak menemukan, nggak, ya. Kalau udah ragu itu udah mulai mencari, kira-kira 300 meter dicari nggak ada, ya sampai 3 km mencarinya. Yang kedua, auli udrin min marid, uzur sebab sakit, maridin, au limaniin minal wusuli ilaihi, atau jadi kan sakit, aku kalau sakit begini menggunakan air, sakitku tambah parah, maka aku nggak pakai air. Kok kata dokter cacarku nggak boleh kena air kok, kalau cacarku ini kena air kan tambah parah nanti. Nah, kalau sudah begitu karena sakit boleh melakukan tayamum. Kalau hanya karena khawatirnya itu, khawatir karena masih tingkatannya tingkatan syak, ragu-ragu, mamang, tidak yakin betul, ya tidak tayamum dulu, wudhu dulu. Aku dingin banget kok, kedinginan aku, tapi aku wudhu, ya nggak apa-apa sih, jangan kuat, tapi aku pengen tayamum aja, ya nggak boleh, pengen tayamum aja. Kalau udah yakin betul dengan wudhu aku jadi sakit, terkena air, tambah sakit, nah itu yang boleh melakukan tayamum.
Jadi tidak langsung gampang rukhsah langsung diambil, enggak, dengan alasan sakit gitu. Au liman ya'im minal wusuli ilaihi min sabain au habsin. Atau ada sebenarnya air, ada, tapi air itu ditunggu oleh binatang buas. Kalau aku mendekat, aku yang bahaya, kena terkaman. Karena binatang buas ditunggu. Bukan hanya binatang buas, bahkan manusia buas yang menunggunya. Dijaga manusia buas. Jadi warga sini atau negara ini nggak boleh menggunakan air bersih. Semuanya air sudah dikotori semuanya. Air bersihnya dijaga oleh laskar pasukan yang membuat orang warga sana tidak bisa mengambil air ke sini. Kalau sudah seperti itu kondisinya, dijaga oleh binatang buas atau manusia buas seperti itu ya. Ya ada sebenarnya jarak 3 kilo sudah ada air, tapi jarak 1 kilo aja mendapatkan. Tapi ya itu dijaga oleh binatang buas atau dijaga oleh manusia buas, oleh laskar jahat seperti itu. Ya kita nggak berani mendekat ngambilnya, baru boleh melakukan tayamum. Yang ketiga, alasannya ketiga, kemungkinan bisa terjadi seperti itu, atau sedang dalam penjara, kemudian di dalam penjara itu nggak ada kamar mandinya, nggak ada airnya, mau wudhu keluar ya susah, ya terpaksa tuh. Padahal aku harus sholat, aku harus sholat, di dalam penjara aku harus sholat. Kok di dalam penjara nggak ada kamar mandi, nggak tersedia air, ya ambil rukhsah tayamum itu. Kondisi dalam tahanan dalam penjara yang tidak disediakan air, nah kecuali kalau penjaranya kelas elit, nah itu kelas hotel, itu di dalamnya ada air di kamar mandinya, karena penjaranya kelas elit, kelas hotel, kelas berbayar. Pinter Pak, pengalaman dari Pak. Yang kelas elit berapa penjara? Pinter Pak Ji. Per bulan berapa per bulan? Penjara kelas elit yang dalamnya ada kamar mandinya, kasur nyampu, televisinya ada, ber-AC lagi. Ya kelas hotel begitu, berapa itu hitungannya? Ya Allah. Kanal ma'ul hadiru, atau ada air kanal hadiru maujud yahtaju ilaihi li'atoshika atau li'atoshiki rafiqika. Ada air tapi hanya sedikit. Air itu mau digunakan untuk kebutuhan melepas dahaga, melepas haus yang sangat bagi diri sendiri atau bagi saudara kita, teman kita, sahabat kita. Ada sih air sebenarnya, tapi kehausan semuanya kalau disepakati banget seperti ini nih. Sudah di atas 37 derajat seperti ini, panas banget, kehausan, air cuma sedikit, butuh untuk minum, ya terpaksa deh tidak dipakai untuk wudhu, airnya tetap dipakai untuk minum, kemudian wudhunya diganti dengan tayamum. Jadi tayamum kondisi terpaksa, ada air tapi adanya cuma sedikit, tidak cukup untuk wudhu, adanya sangat dibutuhkan untuk melepas haus, melepas dahaga karena sedikitnya. Nah, Bapak Ibu saya hormati, yang tadi kita yakini betul, dugaan-dugaan kita yang harus kita pahami adalah dugaan betul-betul yakin air itu cuma sedikit, ya ada juga yang yakin betul yakin hanya ini doang, air nggak ada lagi, sana-sana nggak ada. Kemudian atau dugaannya itu masih di bawah yakin, hanya dzan, prasangka saja, atau di bawahnya lagi syak, ragu-ragu, syakun, atau hanya wahmun, dugaan yang paling rendah. Kalau sudah yakin betul nggak ada air, adanya cuma sedikit untuk keperluan minum toh ini, untuk minum aja kurang ini, pasukannya ini ada 100 orang, air cuma sekerdus toh ini, kok mau wudhu nggak bisa ini, untuk minum aja di bertayamun. Au kanal ma'u milkan li ghairika walam yabi'ul illa bi aksarin min samanil misli. Atau ada air itu ada milik seseorang tapi tidak semua orang boleh menggunakannya, nggak semua orang boleh menggunakannya.
milik seseorang. Yang mau menggunakan harus membelinya dengan harga yang tidak standar, di atas harga normal. Aksari min samanil misli, harga yang tinggi di atas standar normal. Mosok air biasanya di sini itu segalon antara 5.000 sampai 25.000, kok dia jual 100.000 segalon. Kan kebangetan, itu tinggi banget harganya. Ada sih, ada milik seseorang itu, tapi harganya sangat tinggi sekali. Normalnya di sini kan segalon cuma 5.000 sampai 25.000 lah, itu kok sampai di atas 100.000 kan mahal banget. Gimana aku beli air untuk wudhu segalon nanti untuk wudhu berapa orang 100.000 ini? Ya, kalau di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, sumur milik orang Yahudi yang dikuasai Yahudi, karena kaum muslimin kekeringan, tidak ada air bersih, kesulitan cari air, adanya cuma sumur milik orang Yahudi itu, sumur Roman milik orang Yahudi itu. Ya, air kesulitan orang Yahudi dengan gampang melimpah ruah air di sumur itu, tapi orang Islam nggak boleh memakainya. Sementara orang Islam kesulitan mencari air bersih. Nah, Utsman bin Affan lah yang mendekat dan membelinya. Berapa? Bapak Ibu masih ingat harganya berapa? 200.000 dirham waktu itu dibelinya. Sumurnya dibeli 200.000 dirham zaman Utsman bin Affan, enggak zaman sekarang, zaman segitu. Nah, tinggi sekali itu harganya. Itu pun dengan negosiasi, sumurnya tak beli, umat Islam boleh mengambil, umat Yahudi juga boleh mengambil, disilahkan. Boleh, baru boleh. Tidak dibeli langsung milik orang Islam semua, enggak. Kalau dibeli langsung milik orang Islam semua, tentunya enggak boleh pemilik sumur itu. Karena ini saya beli, berapa harganya kamu minta, tak bayar. Tapi umat Islam boleh mengambil bebas. Nanti orang Yahudi juga boleh bebas mengambilnya. Baru boleh dipakai untuk bersama-sama, akhirnya orang Islam boleh menggunakannya. Nah, kalau kemarin kan terpaksa itu kan akhirnya tayamum, kesulitan, sebagaimana dialami oleh Amr bin As. Amr bin As saat di medan perang musim dingin yang sangat, malam mimpi basah kan. Amr bin As bingung tuh, sangat dingin di medan perang lagi, mimpi basah, nyari air untuk mandi. Kalau toh ketemu juga takut mandi karena saya dinginnya. Akhirnya Amr bin As terpaksa untuk salat subuh tayamum. belum tayamum. Bingung. Setelah tayamum salat subuh, baru paginya ketemu Rasulullah, bercerita pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tadi malam itu mimpi basah. Lah kok mau dingin banget ini, kalau saya wudhu nggak mau mandi, nggak kuat tubuh untuk mandi, dingin banget seperti ini. Aku tayamum untuk salat subuh ini. Rasulullah hanya tersenyum. Itu artinya Rasulullah membolehkan. Kalau Rasulullah tidak membolehkan kan langsung Rasulullah menegurnya. Rasulullah tersenyum. Jadi kadangkala syariat Islam itu kadangkala belum diajarkan oleh Rasulullah, ide sendiri sahabat, Rasulullah senyum mengizinkan. Kalau zaman sekarang kan langsung dibilang apa? Zaman sekarang langsung dibilang itu haram, nggak boleh. Zaman Rasulullah enggak, meskipun belum diajarkan oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah kok hanya senyum atau diam, oh boleh. Jadi meskipun jadi dilakukan boleh. Bagaimana Bilal juga begitu toh, Bilal kan tidak pernah Rasulullah ngajari sholat lisukrin wudhu, kan nggak pernah. Sholat bersyukur karena bisa wudhu nggak pernah Rasul ajarkan. Lah kok Bilal mengamalkannya terus, ngarang-ngarang diri, Bilal ngarang diri. Sholat lisukrin wudhu terus ngarang Bilal. Bukan ajar Rasulullah, bukan ngarang. Lah kok pas Rasulullah Isra Mi'raj neng swarga kok pirsa sandali Bilal siji ning kono. Sandal Bilal sing di swarga wis. Sehingga ketika ketemu Bilal Rasul tanya pada Bilal, Bilal, kok sandalmu sing tekan swarga iki piye ceritane?
Amal apa yang kamu lakukan? Enggak ada apa-apa. Enggak, kamu tuh mau melakukan amalan apa yang sudah aku ajarkan? Enggak ada. Dipikir terus Bilal, oh ternyata merutinkan sholat li syukril wudhu. Setelah selesai wudhu bersyukur dengan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah wudhu selesai sholat sunnah 2 rakaat bersyukur karena sudah wudhu. Merutinkan itu, oh itu pantesan wis sandal mis kan swarga dhisik. Kowe dulu wis ngene sandal kan swarga dhisik. Jadi seperti itu zaman Rasulullah itu kadang-kadang belum diajarkan Rasulullah, sahabat ngarang-ngarep dhewe, Rasulullah kok ridho senyum, ya berarti boleh. Tidak langsung bid'ah itu saya belum ngajari untuk melakukan, nggak ada seperti itu. Bapak yang saya hormati, selanjutnya au kana bika jarahatun au kasratun. Alasan berikutnya dibolehkannya tayamum. Yang kelima tadi adanya air tapi milik seseorang agak tinggi. Yang keenam kalau kita ada luka, misalkan luka di anggota tayamum, kemudian anggota wudhu, kemudian kalau kena air benar-benar membahayakan, maka bolehlah melakukan tayamum. Dalam keadaan seperti itu kita perlu bersabar untuk menunggu datangnya waktu sholat baru tayamum, karena tidak bisa tayamum sekali dilakukan untuk 2 sholat fardu. 1 tayamum hanya untuk 1 sholat fardu, tidak bisa untuk 2 sholat fardu. Kalau dengan sholat sunnah ba'diyah boleh, jadi tayamum kemudian sholat maghrib, ba'diyah maghrib boleh. Kalau sekalian untuk isya nanti tidak boleh. Habiskan untuk isya nanti begitu masuk waktu isya tayamum, lagi. Jadi tayamum hanya boleh untuk 1 sholat fardu. Tayamum ini kalau pendapat Imam Syafi'i harus menggunakan debu atau pasir yang suci. Tidak boleh menggunakan tembok, jok kendaraan, jok pesawat, jok mobil, jok bis, jok kereta, tidak boleh. Harus menggunakan debu atau pasir yang suci. Kalau pendapatnya Imam Hanafi dan Maliki boleh menggunakan jok pesawat, jok kereta, tembok, alas ini di tempat sekitar kita boleh. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak boleh. Jadi Imam Syafi'i itu memang sungguh sangat hati-hati dalam memutuskan hukum fikih. Imam Syafi'i sangat hati-hati. Ya, tinggal umat sekarang ini mau pilih yang mana, monggo pilih yang mana, karena Imam Hanafi membolehkan, Imam Maliki pun membolehkan. Tinggal umat mau pilih yang mana, pilih yang gampang atau pilih yang sangat hati-hati seperti Imam Syafi'i. Monggo. Untuk hal-hal yang membatalkan tayamum, tentunya adalah menengok kembali penyebabnya. Beda penyebab dibolehkannya tayamum, beda pula batalnya. Kalau tadi ada yang tayamum disebabkan tidak adanya air, kok kemudian ada air, batal tayamumnya. Kalau tadi tayamumnya dikarenakan penyakitnya,
takut bahaya, kok tiba-tiba dokter memutuskan enggak apa-apa nih kena air, enggak apa-apa, cacar mulai enggak apa-apa ini, enggak apa-apa, ya berarti batal tayamumnya, harus wudhu kan sudah diyakinkan kalau ini enggak apa-apa kena air, enggak apa-apa, enggak mati ya, enggak parah, enggak parah, tetap jadi batal tayamumnya. Ini penyebabnya apa tadi? Kok muncul perubahan, maka batalnya pun berbeda. Kalau kita sudah tayamum, kemudian kita melakukan sholat, sedang kita sholat, orang-orang sekitar kita teriak-teriak, ada air, ada air, ada air, ada air, kita bisa wudhu ini. Nanti selesai sholat, kita ambil keputusannya, milih dulu tingkatan kita itu yakin atau tidak. Kalau yakin betul itu ada air, bisa dipercaya, berarti kita batal tayamumnya, kita berwudu. Tapi kalau tingkatan kita itu tidak yakin, kayak paling hapus ya, paling begini ada itu kan tapi sedikit kok, paling nggak cukup untuk wudu banyak orang. Paling untuk cukup untuk 2 atau 3 orang sudah habis, ya nggak kebagian nanti. Yang nggak yakin karena hanya seperti itu kondisinya, ya tidak usah wudu. Ya cukup dengan tayamum tadi. Jadi mengikuti dugaan kita pada tingkat yakin atau hanya syak, ragu-ragu, atau hanya dhanun, prasangka-prasangka saja, atau sudah terendah lagi tadi, prasangka paling rendah. Jadi batalnya pun tergantung kondisi penyebab tayamum tadi apa. Adapun pelaksanaan tayamum itu kemarin beberapa tahun yang lalu setelah saat kita mempelajari kitab Taufik itu ya hanya gampang saja, namun di adab ini dirinci sedikit dirinci, diperjelas begini yang saya ngapunten. Untuk tepukan pertama buat wajah itu jarinya rapat jarinya, jadi jarinya rapat gitu, kemudian ngambil ditepukkan pada tempat yang ada debu atau pasirnya yang suci, rapat, ditiup sedikit, tidak sampai banyak sedikit, terus saat mengusap itu kita berniat nawaitut tayamuma listibahati sholah, untuk dibolehkan mengerjakan sholat fardu lillahi ta'ala, bukan lirafil hadasil asghari, karena ini tidak menghilangkan hadas. Yang menghilangkan hadas itu kan wudhu, hadas kecil. Yang menghilangkan hadas besar kan mandi. Ini belum menghilangkan hadas ini, karena nanti kalau tidak ada air, kalau kita tidak ada sakit, kalau batal tayamumnya kita tetap wudhu, melakukan sholat lagi untuk lirafil hadasil. Maka ini niatnya tidak lirafil hadasil, niatnya listibahati sholah, nawaitu tayamuma, bismillah dulu, nawaitu tayamuma listibahati sholah fardhu lillahi ta'ala, diusap-usapkan begitu, diratakan sekali, diusap-usapkan semuanya biar sampai merata, kemudian dibersihkan. Untuk tangan, tepukan yang kedua, pengambilan yang kedua itu direnggangkan jarinya. Tadi untuk wajah kan jarinya dirapatke, untuk tangan jarinya direnggangkan, karena nanti ini selasanya biar kena debu sekalian. Kalau wajah kan untuk wajah biar aman, biar dapat banyak. Untuk tangan direnggangkan biar saja kena sekalian. Diambil debunya, kemudian ditiup sedikit aja tiupannya, tidak sampai menghabiskan pasir atau debu. Digosokkan yang kanan, maaf yang kanan. Ini dibagi dua, separuh atas, separuh bawah. Yang atas ini untuk punggung tangan, yang bawah ini untuk dalamnya tangan. Jadi ini sudah ada debunya. Ini dibagi dua, diseret ke bawah sampai ke sikut. Nah kemudian yang separuh untuk depan, dorong ke depan sampai ke ibu jari.
sampai ke ibu jari. Tapi ini nggak sampai ke telapak tangan, sampai ke ibu jari. Telapak tangannya masih dipakai ini. Telapak tangan satu, yang separuh untuk sampai ke sikut, kemudian separuh untuk depan sini. Nah, sampai ke ibu jari, baru selesai. Kalau sekali ini kok kurang yakin, belum rata, boleh ngambil lagi. Belum yakin, boleh ngambil lagi, dilakukan lagi. Yang kedua kali boleh. Itu kata tayamum. Seperti itu pelaksanaannya. Apa gitu? Jadi saat tayamum itu niatnya listibahati sholah, untuk boleh menunaikan sholat. Listibahati sholat, nawaitut tayamuma listibahati sholat. Fardhu lillahi ta'ala. Listibahati sholat, listibahati sholat, tidak lirafil hadasil waktu tayamum. Bapak Ibu saya hormati, apa ya, kadang-kadang kalau lari tak sampaikan. Itu juga sambil mengingatkan apa yang saya sampaikan, biar yang lupa saya sampaikan, mungkin jenengan nambahi dengan masukan, saran, masukan atau pertanyaan agar bisa melengkapinya. Kadang-kadang menyampaikan lupa apa ya, sing tak sampaikan apa ya, monggo. Apa yang tak sampaikan ya, monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang sesuai sampaikan dulu agar bisa melengkapinya. Ibu, Bapak. Kalau tadi yang luka misalnya satu bagian dari itu gitu kan, dengan luka gitu, itu kan memang masih tidak boleh kena air gitu. Kalau misalnya luka kecelakaan jatuh itu kan biasanya kurang gitu, itu kalau kena air malah nggak sembuh gitu. Nah, itu apakah misalnya kita wudhu tetap wudhu, tapi yang bagian itu yang kecil itu kecil aja sebenarnya, misalnya orang itu di ujung jempol gitu, nah itu dilewatkan atau kita tetap harus tayamum ya, nggak kena itu, yang kena luka itu, jadi kan bisa luka gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi ada salah satu penyebab dibolehkannya tayamum adalah karena ada luka yang parah ataupun penyakit yang berbahaya jika kena air, maka langkah pertama, apabila kita masih bisa melakukan wudhu dengan melewatkan bagian luka itu, pakailah wudhu. Artinya bagian tertentu tersebut tadi dilewatkan, tidak dibasahi. Yang lainnya, anggota wudhu yang lain tetap kena air, sedangkan yang luka tadi dilewati karena memang kondisinya luka parah atau terbungkus oleh gips. Nah, itu dilewati, bisa ambil langkah pertama wudhu agar kita masuk dalam kelompok lirafil hadasi, menghilangkan hadas, tapi hadas algori, hadas kecil. Karena kalau tayamum tidak menghilangkan hadas kecil. Namun apabila memang kondisi yang luka itu kok tidak hanya salah satu anggota wudhu, beberapa anggota wudhu, tangannya luka, kakinya luka, yang anggota wudhu pas kecelakaan tadi wajahnya juga luka, ya ambil rukhsahnya, keringanan yang diberikan Allah SWT dengan tayamum tadi. Tayamum ini bukti kasih sayang Allah pada kita semuanya, diberikan rukhsah dengan tayamum tadi. Kalau kecelakaan kan mungkin yang luka tidak hanya satu anggota wudhu, kemungkinan anggota wudhu beberapa, wajah, tangan, kaki kena. Namun kalau hanya salah satu anggota wudhu, ya kita tetap wudhu saja, hanya lewat ke bagian yang luka. Mekaten wonten tambahan oleh Bapak Ibu. Nggih, monggo Pak. Kalau yang luka daerah wajah pipi untuk tayamum ya susah. Padahal yang luka parah itu di wajah, yang luka parah juga di tangan. Tayamum kan wajah dan tangan.
bagaimana ini Pak tayamumnya? Ya, tetap kita meyakini debu ini suci, tidak akan membahayakan luka kita. Tentunya luka sudah diobati tadinya, sudah diobati, karena tidak mungkin lah orang kondisi luka terus sudah diobati kemudian tayamum sudah diobati. Nah, kalau kita yakin debu ini suci, kita yakin pula tidak akan memperparah luka kita, namun akan menjadi sembuh luka kita. Oh ya, debu atau pasir yang suci ini tidak boleh mustakmal. Mustakmalnya debu atau pasir yang suci ini begini. Yang dianggap mustakmal bukan yang pernah kita ambil seperti air, bukan. Kalau air kan ini air seember saja kita ambil mustakmal, artinya mustakmal saja boleh dipakai lagi. Kalau debu tidak. Kalau debu yang dianggap mustakmal adalah yang sudah diusap-usap di wajah, diusap-usap ke ini. Nah ini yang mustakmal, yang diusap-usap ke ini. Kalau yang sudah dipegang tadi tidak mustakmal, bukan lagi tidak mustakmal. Kalau air kan mustakmal, air sedikit, artinya sedikit, kurang dari 2 kolah, sudah disentuh pakai air tangan kita untuk wudhu, sudah ambil untuk wudhu, muka nyiprat ke situ, nah itu mustakmal, nggak boleh dipakai lagi. Kalau debu tidak mustakmal, yang sudah pegang sini pakai lagi juga nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hanya kalau itu pasir ya pasir saja, kalau debu ya debu saja. Tidak boleh kita debu dicampur dengan pasir. Tidak boleh pula ini pasir dicampur dengan debu, nggak boleh. Kalau kita ambil pasir saja, dan kita yakin di pasir itu ada debunya. Kita ambil debu ya debu saja, nggak usah campur dengan pasir, nggak usah begitu. Tidak boleh dicampurkan, nggak boleh. Dan kalau kita yakin, betul-betul yakin itu suci, tidak pernah dikotori oleh air seni ataupun apa kotoran binatang lainnya, kita yakin itu suci, kita boleh pakai untuk tayamum. Jadi yang berat itu adalah pendapat yang sangat hati-hati dari Imam Syafi'i tadi, tidak boleh pakai jok pesawat, tidak boleh pakai dinding-dinding ada di sekitar kita, tidak boleh pakai meja kursi ada di sekitar kita, harus pakai debu atau pasir yang sudah betul-betul disediakan dan itu suci kondisinya. Kalau betul-betul pegang pakai itu, berarti kita mau pergi bawa dulu di kardus atau di plastik, nanti digelar untuk tayamum, pakai lagi. Sisanya wadahi meneh pasti bawa lagi, begitu sisanya. Harus pakai pendapat yang super hati-hati itu tadi. Jadi tadi monggo semuanya tergantung keyakinan kita masing-masing mau ngikuti yang mana. Wonten malih Bapak Ibu. Cekap. Pak. Oh nggih. Kalau bedak termasuk debu apa bukan? Tidak boleh pakai selain debu dan pasir, campur bedak nggak boleh, campur tepung juga nggak boleh. Dicampur tepung nggak boleh, campur gandum nggak boleh, bedak nggak boleh, deterjen nggak boleh, deterjen. Jadi harus debu atau pasir yang suci, tidak boleh campur, itu nggak boleh. Nggak sengaja kecampuran juga nggak boleh. Sudah kecampuran ketumpahan bedak mau kok, waduh nggak boleh, ketumpahan bedak nggak boleh. Jadi yang betul-betul murni itu debu atau pasir murni, tidak kecampuran bedak, kecampuran gandum, tepung nggak boleh. Makatan bedak saja nggak boleh. Bedak saja nggak boleh, tepung saja nggak boleh, harus debu atau pasir tadi. Sebagaimana menghilangkan najis mughaladzah. Najis mughaladzah harus debu atau pasir atau tanah yang suci itu, tanah yang suci salah satunya diusap-usapkan pakai itu, tidak boleh diganti bedak, tidak boleh diganti deterjen, tepung nggak boleh, ya harus itu tanah atau pasir atau debu yang suci itu, maka tidak boleh diganti. Mantan Malik, Pak Haji, betul nambahi.
Pak Profesor ada yang ini, ada udur. Nah, kalau cekap kita akhiri dengan doa wal asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum wa'udhul mafiq ila aqibit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.